Iya, tadi nge-lag. Bagaimana? Apakah semuanya normal sekarang? Iya, nge-lag. Malum pakai HP yang agak lemot. Bagaimana? Apakah suaranya masih terdengar? Masih oke? Gak apa-apa, kita tinggal sebentar lagi kok. Jam 12 lewat sedikit. Musiknya lebih baik dari tadi. Ya, memang banyak sekali kendala. Tidak apa-apa. Kita tidak boleh menyerah. Terus selanjutnya ya. Dulu Yamin, kata siapa tadi? Erika ya? Siapa namanya? Tolong buat video pengusiran kuasa gelapnya ya. DM Mimin supaya nggak lupa ya, di TikTok ataupun di Telegram. Barusan keputus ya Min? Iya, keputus tadi. Lagging. Nggak apa-apa, tinggal sedikit lagi. Paling sampai sini aja deh. Tadi maksudnya pingin sampai sini, tapi sepertinya nggak bisa. Sampai sini saja. Lagi pula sudah terlalu malam. Nanti kalian boboknya juga terlalu, begadangnya terlalu panjang gitu kan. Sampai di mana tadi ya? Oke. Ya. Oke, kita lanjut ya. Demons are incredibly tough and can last for quite a while before they start to react to the prayers. Setan itu sangat tangguh dan dapat bertahan cukup lama sebelum mereka mulai bereaksi terhadap doa. Nah, tentu ini setan tingkat tertentu ya. Saya biasanya menemukan bahwa mereka dapat bertahan selama 20 hingga 30 menit pertama, tetapi kemudian akan manifest juga. Jika ada manifestnya, jika ada setannya, kalau enggak ya bisa jadi gejala psikologis aja. Saya memiliki salah satu, bukan memiliki siapa. Saya pernah mengatasi salah satu iblis terkuat, namanya Beelzebul. Tidak bermanifestasi selama 1,5 jam. Kuat ya dia ya, bisa bertahan 1,5 jam. Tetapi bahkan dia yang adalah salah satu letnan terkuat di neraka, akhirnya mulai menggeliat dan menunjukkan penderitaannya. Ya. Ketika setan benar-benar bermanifest, tubuh si korban kerasukan ini akan mulai bereaksi secara nyata. Kita bisa melihat di kitab suci ya, dia membanting-banting badan, mulutnya keluar busa dan sebagainya. Ada gejala umum, tubuh akan mengejang, mata bisa berputar ke belakang, orang tersebut mungkin akan memukul-mukul dan mulai berteriak. Nah, itulah sebabnya kita nggak boleh tutup mata, harus tetap buka mata. Dengan masing-masing kasus, gejalanya mungkin bisa bervariasi begitulah. Tetapi kuncinya adalah berdoa agar setiap setan yang hadir tersebut dalam tubuh orang yang kerasukan tadi akan bermanifest. Jadi kita berdoa supaya manifest terjadi.
lebih mudah mengatasinya kalau mereka sudah bermanifest, begitu kan? Dan kemudian waspada terhadap gejala-gejala ini. Jadi kita mesti melihat gejala juga, ini beneran setan atau psikologis ya, dan bisa membedakan asal usulnya baik spiritual maupun psikologi. Oke. Baik, ini terakhir ya, sebagai bonus tadi ada kendala dikit di alat, kemudian kita legging. Setan unleashed, setan dilepaskan. Oke, sebentar kita baca. Min, aku mau doa novena tapi selalu berbuat kesalahan yang sama. Serba salah, dah lama nggak ke gereja. Dirapel saja kalau misalnya keputus novenanya. Terus jangan merasa bersalah ya. Justru itu yang dikehendaki oleh setan. Sehingga akhirnya kita merasa bersalah dan merasa nggak layak, akhirnya nggak lanjut. Jadi terus saja. Kalau hari ini lupa, hari berikutnya dirapel begitu. Ya. Sebentar, kepencet. Nonton kehidupan Santo Yusuf Cupertino itu didoain semalaman nggak ada reaksi apapun. Sehingga dikira kepala biaranya dia kerasukan, ternyata enggak. Ya memang mirip-mirip gejala orang-orang yang dikaruniai dengan orang yang mengalami intervensi kuasa kegelapan. Kita harus jeli membedakan di situ. Karena gairahnya mirip, letupan emosinya mirip begitu. Beda sumber, yang satu dari Tuhan, yang satu bukan. Nah ini dia, kita mesti bisa discernment tentang hal ini. Tetapi untuk yang paling pertama, anggaplah semuanya setan dulu, dihajar dulu dalam nama Yesus. Ya, dipukul rata dulu semuanya pasti setan. Jadi jangan heran kalau santo-santa diperlakukan seperti itu. Seperti disiksa dulu. Tadi kurung sampai dikurung segala itu. Sampai disuruh puasa dan sebagainya. Bahkan yang Mimin kenal, Mimin pernah cerita ya, kenal biarawan yang mendapat stigmata itu, pernah sampai disuruh ke Lourdes, ke Fatima, itu sampai dibawa ke sana. Disuruh di Fatima itu ada namanya rosario yang sambil berlutut itu, dia berjalan begitu ya, sampai berlutut sampai rosarionya selesai, sampai ke tempat tertentu begitu, atau jalan salib kalau nggak salah, Min lupa. Dia lakuin semua itu supaya setannya pergi. Dia cuma taat doang, disuruh pimpinannya. Kayak gitu-gitu ya. Jadi dan mereka taat. Dalam ketaatan itu Tuhan akhirnya menyatakan diri. Kalau tidak salah pernah dijelaskan ada 4 tanda yang pasti orang kerasukan oleh Romo Vincent Lampert. Iya, boleh dikirim ke Mimin, nanti Mimin posting. Atau boleh juga Heo posting sendiri di akunnya ya. Min, aku mau doa novena tapi aku sama Tuhan selalu berpikiran jorok, kayak aku nggak pantas. Iya, jangan takut tentang hal ini. Mimin juga dulu di awal-awal hidup rohani pernah seperti kamu. Tiba-tiba Min bisa memaki-maki orang suci tertentu. Pada akhirnya Min menyadari, makian kita nggak akan mengurangi kekudusan mereka kok. Ya, itu seperti ada sesuatu yang ingin dibersihkan dari diri kita, nggak apa-apa. Terus jangan juga takut, aduh aku nggak layak, aku berdosa. Mimin dulu pernah sampai marah, terganggu, wah aku udah menghujat Roh Kudus nih, pasti aku nggak akan diampuni, aku pasti masuk neraka ini, sampai pernah seperti itu. Tapi semuanya sudah dilewati ya pada akhirnya. Ya nggak apa-apa, ada orang tertentu yang mesti melewati jalan seperti ini. Tapi tipsnya adalah maju terus. Ingat, hinaanmu tidak akan mengurangi kemuliaan Tuhan, pujianmu nggak akan menambah kemuliaannya. Tuhan nggak akan marah kok. Dia tahu kamu sedang berjuang. Oh, dia akan menatap kita dengan mata penuh belas kasih. Bukan seperti yang kita kira. Yang kita kira dia pasti akan menghakimi kita, akan mengawasi setiap gerak-gerik kita, di mana kita akan salah, dan kemudian dia akan mencatatnya. Oh Allah, kita bukan seperti itu.
Justru dia Allah yang sangat mengerti segala kesulitan kita karena dia pernah menjadi manusia. Ya, begitu cara memandang Allah. Jadi jangan takut kalau kamu tercetus tiba-tiba menghina dia atau berpikiran kotor. Enggak usah takut, itu alami sekali. Maju terus saja. Jangan berpikir bahwa Allah marah, ya. Itu yang paling penting. Ada satu kata yang dulu membuat Mimin sembuh. Aku percaya cinta kasih Allah. Itu kata-kata dari Santa Teresa, dari kanak-kanak Yesus. Dan itu ternyata menjadi penyembuh bagi Mimin. Kata-kata itu doakan terus-menerus sepanjang hari. Aku percaya cinta kasih Allah. Aku percaya cinta kasih Allah. Begitu. Sehingga menjadi seperti sebuah nafas dalam hidup kita. Nah, itu ternyata menyembuhkan. Menyembuhkan segala praduga kita terhadap Allah. Menyembuhkan jiwa kita juga. Dan sangat-sangat mengurangi skrupel tersebut. Itu boleh dicoba, ya. Ya. Enggak perlu malu sama Tuhan. Ngapain malu? Dia yang paling tahu kita, ya. Enggak ada yang tersembunyi di hadapannya. Kenapa mesti malu? Maju saja, ya. Oke, baik. Tuhan biasanya menahan setan dengan tali yang ketat. Ya, ini sebuah penggambaran bahwa sebenarnya iblis itu enggak dibiarkan sebebas-bebasnya juga. Begitu. Kekuatan dan tindakannya dibatasi. Namun di zaman sekarang ini tampaknya pangeran dunia ini, itu maksudnya iblis, ya, hampir sepenuhnya dilepaskan. Dahulu setan melakukan kejahatannya secara tersembunyi. Wah, sekarang perang terbuka. Kita bisa melihat gereja setan di mana-mana, ya. Terang-terangan misalnya begitu. Terus mereka seakan-akan ingin memperjuangkan kesetaraan. Wah, agar diakui juga sebagai salah satu agama di dunia. Dan sebagainya. Terus patung suci dirobohkan, gambar suci dinodai, agama dicemooh, hukum Tuhan ditolak. Salah satu tanda terkuat kehadiran setan adalah kebencian terhadap gereja Katolik. Ini jelas sekali. Seperti kita lihat baru-baru ini, barusan Mimin posting, ya. Ada seorang pemuka agama yang menghancurkan patung Bunda Maria dan disejajarkan dengan patung malaikat maut, begitulah. Jadi menurut dia ini sama saja, jadi dihajar begitu. Terus belum lagi gereja-gereja dibakar di seluruh dunia dan sebagainya. Tanda kuat lain dari kehadiran setan adalah perselisihan, kekerasan, kematian, ya, salah satunya peperangan, ya. Dan kami melihat ini di mana-mana. Meningkatnya perselisihan sipil di negeri ini, maksudnya di Amerika, telah meletus menjadi konflik terbuka. Beberapa minggu yang lalu, salah satu dari tim kita yang memiliki karunia berkata, setan jauh lebih aktif dari sebelumnya. Aktivitas mereka lebih jelas. Dan rasa takut mereka berkurang dari biasanya. Batas, dalam tanda petik, ya, batas mereka nampaknya tidak ada akhir-akhir ini. Maksudnya pembatasan yang diberi Tuhan kepada mereka seolah-olah nggak nampak. Seakan-akan mereka terbebas begitu saja. Tindakan kekerasan mereka semakin berani dan brutal. Si orang yang punya karunia ini mengatakan ini beberapa bulan yang lalu. Dan itu ternyata fakta telah mengemuka sekarang. Kita bisa melihatnya, intinya begitulah. Sudah waktunya bagi kita untuk mengambil senjata kita sendiri. Salah satu senjata kami yang paling ampuh adalah rosario. Kami berdoa setiap hari untuk mengusir setan dan memohon bantuan Bunda Maria. Senjata lainnya adalah menerima perjamuan kudus secara saleh. Jadi kami mempersembahkan kehadiran Yesus dalam Ekaristi untuk negara ini. Jadi dia Ekaristi khusus untuk Amerika, begitu, ya, dan untuk dunia juga. Akhirnya kita juga melakukan doa pembebasan setiap hari, terutama para imam eksorsis dalam menjalankan otoritas spiritual mereka. Nah, Jesus has won the battle. Yesus telah memenangkan pertempuran. Tapi berapa banyak jiwa malang yang akan hilang
di hari-hari mengerikan ini, pray, 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 berdoa, berdoa, berdoa untuk pertobatan para pendosa dan agar setan sekali lagi diikat dengan erat. Oke, sekian sampai di sini ya. Berikutnya kita akan bahas the battle rage atau pertempuran mengamuk. Nah, kita lihat apakah ada komen-komen dari kalian. Tapi Min, bukankah merusak patung rohani sakti lagi ya Min? Ya kalau memang dia, maksudnya sakti lagi itu kalau dia tahu bahwa itu memang sesuatu sakramentali, apalagi kalau sakramen dan dia sengaja melakukannya, itu sakti lagi. Tapi kalau orang lain yang tidak tahu begitu ya, dia pikir itu sekedar patung biasa yang belum diberkati misalnya, berbeda penilaian yang terhadap kita. Karena mereka melakukannya dengan ketidaktahuan mereka. Seperti doa Yesus, ya Bapa ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Jadi Min pernah bilangnya di katekismus, kita juga dihakimi oleh pengetahuan kita. Semakin kita tahu bahwa itu salah, tapi kita mau lakukan dan mampu melakukannya, dosanya besar sekali. Tapi kualitas dosa itu akan berkurang kalau pengetahuan kita berkurang tentang hal itu, atau kita nggak tahu sama sekali bahwa itu dosa sakti lagi misalnya begitu. Jadi sebenarnya itu lebih moncong, itu lebih mengarah ke kita yang tahu, yang bisa dikenakan dosa sakti lagi itu. Ya karena kita sudah tahu, tapi kita menghinanya misalnya begitu ya. Ya jadi itu untuk dikenakan kepada diri kita sendiri. Kepada orang lain, ya kita berdoa saja bahwa mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Bahwa mereka seperti yang dilakukan oleh itu ya, pemuka agama tersebut ya. Dia berpikir itu, mungkin dia berpikir membela imannya, bahwa dia pikir mungkin iman orang Katolik bahwa ini adalah Tuhan, ini patung, mari kita hancurkan, padahal ini berhala misalnya begitu. Dia tidak paham dengan iman Katolik sehingga menyamakannya dengan dewa apa tadi? Dewa kematian ya. Kan di sebelah kanannya patung Bunda Maria, apa itu, Guadalupe ya, sebelah kirinya patung Dewi apa gitu, Dewi kematian atau apa gitu. Dipikirnya sama saja begitu kan, dipikirnya selevel lah Bunda Maria dengan Dewi ini begitu, dihancurkan oleh dia. Ya kita berdoa dia melakukannya dengan ketidaktahuan. Kalau dia sudah tahu tapi dia lakukan, nah itu lebih parah lagi ya. Oke, makasih Min, makasih all, see you all. Oke, sudah malam. Terima kasih teman-teman semua untuk komennya, untuk like, untuk share, untuk tap-tapnya ya. Kita mau doa penutup. Oke, kita berdoa dulu ya. Terima kasih Min atas ilmu-ilmunya, sama-sama. Jangan lupa nanti kita bertemu lagi minggu malam. Kalau seandainya minggu malam terkendala ya Seninnya, sehari setelahnya ya. Selalu umumkan di baca saja di jadwal live kita. Baik, kita mau doa. Karena Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sator, Arepo, Tenet, Opera, atas. Doa kepada Santo Mikael. Santo Mikael Malaikat Agung, belalah kami pada hari pertempuran. Jadilah pelindung kami melawan kejahatan dan jebakan si jahat. Dengan rendah hati kami mohon kiranya Allah menghardiknya. Dan semoga Engkau, hai panglima pasukan surgawi, dengan kuasa Allah mencampakkan ke dalam neraka setan dan semua roh jahat lain yang berkeliaran di dunia, hendak membinasakan jiwa-jiwa. Amin. Bunda Maria doakan kami, para malaikat dan orang kudus berjaga-jagalah di sekitar kami. Ya Bapa Surgawi, kami juga mau berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang sakit. Tuhan pulihkan.
juga untuk mereka yang sedang mengalami pergumulan dalam hidupnya, Tuhan bantu dengan segala rahmat. Mereka yang berjuang dengan ekonomi dan kesulitan untuk menafkahi hidup dan keluarganya, Tuhan buka jalan. Mereka yang terikat dengan kuasa kegelapan, Tuhan lepaskan. Dan mereka yang sedang berada dalam keadaan perang, Tuhan damaikan. Mereka yang mengalami kesusahan akibat korban perang, biarlah Engkau cukupi mereka dan Engkau hibur Tuhan dengan rahmat-Mu. Kami persembahkan seluruh dunia ini ke dalam tangan-Mu. Merajalah di atas bumi seperti di dalam surga. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Thank you all. God bless you. Okay. Ini nanti kita bahas malaikat Sanfi, Sanfi dan semengelap ini enggak Min? Ya nanti kita lihat ya seperti apa bentuk malaikatnya. Oke, God bless you all. See you. Bye.